Nama saya Ruli Heru Anwar, pengampu mata kuliah Informatika. Baik, setelah tadi kita membahas tentang screening data, selanjutnya kita bahas tentang spesifikasi data. Terdapat beberapa aplikasi tentang spesifikasi data yang kita gunakan. Biasanya kita menggunakan Mendeley. Selain Mendeley, ada juga aplikasi yang bisa digunakan, antara lain adalah Zotero atau ENOT. Untuk Mendeley, ada beberapa alur yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa melakukan migrasi data ke Mendeley dengan membuat folder khusus. Yang kedua, buka artikel satu persatu, baca, buat catatan di note. Kemudian yang ketiga, lakukan mapping data. Dan keempat, buat tema, judul, dan abstrak. Berikut ini adalah tampilan Mendeley. Setelah kita melakukan setelah kita melakukan Mendeley, selanjutnya kita masuk kepada mapping data. Mapping data adalah kita melakukan atau ada beberapa aplikasi yang kita gunakan selain Postviewer. Di antaranya ada SiteNet Explorer, ada SiteSpace, ada Pajek, ada Gephi, ada Headset, kemudian ada Site2. Untuk Postviewer, ini merupakan aplikasi yang sederhana yang bisa Anda unduh secara gratis. Postviewer merupakan program untuk menyusun dan menampilkan peta bibliometrik. Berikut ini adalah tampilan Postviewer. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis bibliometrik yang menggunakan Postviewer. Pertama adalah dengan membuat map. Dalam membuat map, kita bisa melakukan atau memilih choose type of data. Di sana ada 3 pemilihan tipe data. Pertama bisa berupa network data, kemudian bibliographic data, atau map based on text data. Selanjutnya, kita tentukan sumber data yang digunakan dalam bentuk metadata. Setelah melakukan menentukan sumber data dalam bentuk metadata, selanjutnya adalah kita membuat map. Dalam membuat map, kita tentukan apakah map kita mau dibuat secara walls, scopus, dimension, length, atau path map. Selanjutnya, kita memilih file yang akan kita petakan. Di sana Anda bisa memilih tipe yang akan dianalisis, bisa berupa autornya saja, bisa dua-duanya, co-author dengan autornya. Kemudian setelah kita menentukan tipe analisis, selanjutnya kita melakukan threshold. Nah, di sini Anda biasanya harus melakukan minimum atau jumlah minimum yang harus dilakukan atau jumlah minimum yang harus Anda tentukan. Biasanya jumlahnya itu adalah 5. Berikut ini adalah hasil pengenalan data menggunakan Postviewer. Hasil analisis artikel dapat dikelompokkan ke dalam 6 klaster yang masing-masing dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya. Klaster pertama berwarna merah, klaster kedua berwarna hijau, klaster ketiga berwarna biru, klaster keempat berwarna kuning, klaster kelima berwarna ungu, dan klaster terakhir berwarna coklat. Hasil screening data tersebut atau ini merupakan network visualisasi. Pemetaan ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran detail dan struktur sebuah jaringan bibliometrik. Sedangkan pengklasteran digunakan untuk mendapatkan insight atau gambaran tentang pengelompokan bibliometrik. Setiap lingkaran mewakili sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul yang diambil dari judul dan abstrak artikel. Ukuran kecil besarnya lingkaran mengindikasikan jumlah publikasi yang memiliki relasi dengan istilah tersebut, baik dalam judul maupun abstrak artikel. Semakin besar ukuran lingkarannya, berarti semakin besar pula jumlah artikel yang memiliki relevansi dengan kata kunci atau istilah tersebut. Ini merupakan tampilan dari overlay pengolahan data atau overlay visualisasi. Pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit. Pemetaan ini merupakan pemetaan berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi yang didapatkan dari hasil visualisasi overlay dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi state of the art
riset yang dilakukan pada 4 dekade terakhir. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasikan tahun terbitnya artikel dengan membuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node tersebut, maka dapat dikatakan itu semakin lama topik yang dibahas dalam riset. Selanjutnya adalah hasil visualisasi berupa density yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang padat ditampilkan dari banyaknya node yang berdekatan antara node dengan node yang lain. Kata kunci yang sering muncul dapat ditandai dari warna kuning yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, wilayah ini adalah topik yang telah banyak diteliti. Berbeda dengan topik-topik yang dilingkupi dengan warna hijau, artinya topik-topik yang disebutkan terakhir ini masih belum banyak diteliti. Hal ini mengindikasikan gap riset yang ada saat ini, sehingga peluang untuk melakukan riset dengan topik ini masih sangat luas. Demikian materi yang kedua tentang Mendeley dan Postbrewer. Terima kasih.